Di video kali ini, aku akan mereplikasikan sebuah hutan hujan. Dengan katak Green Dumpy sebagai penghuni utamanya, mereka akan hidup seperti di habitat aslinya. Memanjat, berkamuflase, dan berburu. Tapi ada yang berbeda. Semua ini kubangun dengan bahan yang tidak biasa. Besi, beton, dan material industrial lainnya. Sebuah perpaduan alam dan industrial yang hasilnya tidak akan kalian duga. Paludarium atau vivarium pada umumnya dibangun menggunakan box kaca. Sebuah metode yang sudah lazim digunakan. Namun dalam proyek ini, aku akan menghadirkan konsep yang berbeda. Proyek ini aku sebut Urban Wild Habitat, perpaduan struktur industrial yang kaku dengan ekosistem alam liar yang hidup di dalamnya. Aku memulainya dengan perakitan besi pondasi, elemen utama yang akan memperkuat massa beton. Besi rangka diameter 8 mm dipotong sesuai ukuran, lalu disusun dan diikat dengan kawat. Pola anyaman dipilih untuk menambah kekuatan internal dan menjaga distribusi beban merata. Di sini aku akan merakit 4 rangka besi pondasi agar Urban Wild Habitat berdiri dengan kokoh. Setelah perakitan besi pondasi selesai, proses berlanjut ke tahap pencampuran semen dan pasir. Komposisi yang aku gunakan, 1 bagian semen dan 2 bagian pasir. Rasio ini umum digunakan dalam pekerjaan konstruksi karena menghasilkan campuran yang padat dan lebih tahan terhadap keretakan. Karena diperlukan permukaan yang rata, pengecoran dilakukan di dalam ruangan. Lantai dilapisi plastik terpal agar semen tidak melekat dan mudah dilepas setelah mengeras. Proses pembuatan box beton dilakukan secara bertahap. Setiap kepingan beton aku cetak secara terpisah, lalu akan merakit semuanya ketika sudah mengeras. Besi pondasi diletakkan di tengah coran semen, agar beton lebih kuat terhadap beban dan getaran. Sebagai cetakannya, aku menggunakan profil baja ringan dengan ketebalan 30 mm. Saat beton mulai mengeras, aku melepaskan cetakan dan akan memasang paku di setiap sudutnya sebagai pengunci antar kepingan beton nantinya. Melanjutkan mencetak kepingan demi kepingan hingga jumlah yang dibutuhkan tercapai. Pada salah satu cetakan, aku menambahkan potongan styrofoam sebagai tempat kipas nantinya.
hari ketiga, aku mulai merakit kepingan beton. Mengikat setiap kepingan beton dengan balok kayu agar lebih presisi dan tidak bergeser ketika perakitan. Di setiap tepian, aku membuat goresan-goresan kecil agar sambungan semen menempel lebih kuat. Setelah itu, membersihkan serpihan semen dengan sikat kawat. Selanjutnya, mengangkat kepingan beton yang cukup berat, memindahkannya dengan hati-hati agar tidak ada keretakan. Setelah semua kepingan beton disatukan, aku mengikat setiap paku dengan kawat. Sebelum diberi semen, beton dibasahi terlebih dahulu. Lalu proses penyemanan dimulai, hingga semua kepingan terkunci dan menjadi satu kesatuan yang kokoh. Di hari kelima, konstruksi beton akhirnya berdiri kokoh. Hari ini aku akan melanjutkan ke tahap pembuatan hardscape. Sebelum memulai, aku melepas satu persatu balok penyangga. Balok-balok ini berperan penting menjaga posisi dan kestabilan konstruksi. Kini tugas mereka sudah selesai, karena beton telah mengeras dengan sempurna dan mampu berdiri dengan kokoh. Aku juga mengeluarkan styrofoam yang sejak awal hanya berfungsi sebagai pengisi ruang sementara. Bagian ini nantinya akan digantikan dengan kipas yang akan berfungsi sebagai sirkulasi udara. Untuk mencegah kebocoran, aku melapisi bagian dalam dengan plastik terpal. Setiap sudutnya aku rapikan, lalu merekatkannya menggunakan lem silikon agar dasar tertutup rapat dan terhindar dari kebocoran. Proses pembuatan hardscape dimulai dengan memasukkan box triplek yang akan menjadi pondasi batu artifisial, lalu merekatkannya dengan silen foam. Hardscape batu artifisial, aku buat menggunakan semen dan akan membentuknya secara vertikal, agar tampilannya menyerupai dinding alam yang menjulang tinggi. Aku menyembunyikan selang yang nantinya akan mengalirkan air dari atas. Permukaan semen, aku lapisi dengan semen hijau untuk memberi perbedaan antara tembok dan batu artifisial. Dan yang terakhir, aku menambahkan kayu
menyerupai pohon mati yang menjadi focal point di urban wild habitat ini. Memasuki hari ke-8, hardscape batu artifisial akhirnya mengering sempurna. Hari ini aku melanjutkan ke tahap instalasi elemen pendukung, mulai dari sistem hujan buatan, misting, filter, hingga proses planting vegetasi tanaman. Hardscape Urban Wild Habitat kini terlihat sangat eksotis, dengan pohon mati sebagai focal point yang menjadi pusat perhatian di dalamnya. Di dalam Urban Wild Habitat ini, aku akan menghadirkan suasana layaknya hutan hujan. Aku akan membuat hujan buatan dan akan menanam vegetasi tanaman dengan pengaturan tata letak layaknya potongan kecil dari hutan hujan. Proses dimulai dengan melepaskan plastik yang sebelumnya aku gunakan untuk membuat pola lubang. Lubang ini nantinya akan menjadi tempat persembunyian bagi penghuni utama. Setelah itu, aku memasang misting system, sebuah penyemprot halus yang akan menjaga kelembapan lingkungan agar menyerupai hutan hujan. Selanjutnya, melubangi papan akrilik sebagai media hujan buatan. Papan akrilik aku tempatkan di bagian atas dengan besi L sebagai penyangganya. Setiap sisi aku tutup rapat menggunakan lem silikon supaya tidak ada air yang keluar dari tepiannya. Menambahkan kipas untuk mengatur sirkulasi udara. Tibalah waktunya untuk melakukan planting tanaman. Aku mulai dengan menebarkan substrat atau media tanam yang terdiri dari campuran kokopit, sekam bakar, pasir malang halus, dan sedikit tanah. Menambahkan batu apung sebagai drainase agar air tidak menggenang. Untuk vegetasi, aku memilih beberapa spesies pakis. Selain indah, pakis juga menjaga kelembapan mikro melalui transpirasi, sehingga suasana hutan hujan semakin terasa. Di sini aku banyak menggunakan whipping moss untuk menutupi bebatuan. Whipping moss menjaga kelembapan, menyaring air, dan menjadi rumah bagi mikroorganisme, sekaligus memberi kesan hutan hujan yang lembab. Untuk menambah kesan alami, di bagian atas, aku menggantungkan tanaman merambat dan menaburkan seresah dedaunan kering secara acak. Memasang filter under gravel untuk menjaga kualitas air tetap bersih dan sehat bagi ekosistem. Dan proses yang terakhir, memasang pintu kaca. Inilah Urban Wild Habitat dengan potongan hutan hujan yang hidup di dalamnya.
Hari ke-10 menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Penghuni utama yang telah lama aku nantikan akhirnya tiba juga, dikirim jauh dari Pulau Jawa. Perjalanan mereka penuh risiko, namun syukur mereka tiba dengan selamat. Bahkan, sang penjual menambahkan hadiah kecil sebagai bonus. Sebelum para penghuni utama memasuki rumah barunya, aku memasukkan jangkrik terlebih dahulu ke dalam habitat ini. Dalam ekologi, jangkrik memegang peran penting. Di lantai hutan, mereka memakan dedaunan kering dan material organik, mempercepat proses dekomposisi yang mengembalikan nutrisi ke tanah. Jangkrik juga menjadi mata rantai penting dalam siklus makanan, dimangsa oleh burung, katak, reptil, hingga mamalia kecil. Karena itu, para peneliti menjadikannya bioindikator. Semakin beragam spesies jangkrik yang ditemukan, semakin sehat pula ekosistem hutan. Suara jangkrik menjadikan habitat ini terasa lebih nyata, seakan kita sedang berada tepat di tengah hutan. Kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu. 3 ekor katak green dumpy, 1 jantan dan 2 betina, akan memasuki urban wild habitat. Green dumpy atau Littoria caerulea berasal dari hutan hujan Australia, Papua, dan Indonesia. Aku membiarkannya masuk dengan sendirinya. Terlihat ia mulai mengenali rumah barunya. Tak lama kemudian, ia melompat dan bersembunyi di celah pohon mati. Ketika aku mengangkat katak kedua, terlihat ia tak sabar untuk masuk. Ia langsung meloncat, seakan tahu kemana harus pergi. Lalu masuk ke dalam lubang yang sudah kusiapkan. Dari gerak-geriknya terlihat jelas, ia merasa aman, seolah menemukan tempat perlindungan yang tepat. Katak terakhir aku letakkan di bagian atas, tepat di belakang pohon mati. Terlihat ia kelaparan. Begitu melihat jangkrik di dekatnya, tanpa ragu ia langsung menyambar dan melahapnya. Seekor jangkrik merayap perlahan, mencari makan tanpa menyadari bahaya di dekatnya. Di balik lubang, seekor katak berdiam diri. Katak tidak menyadari akan keberadaan jangkrik. Tetapi tidak lama kemudian, katak mulai menyadarinya. Lalu katak perlahan mulai mendekat dan tatapan tajamnya mengunci ke arah mangsanya. Detik-detik menegangkan pun berlangsung. Hingga akhirnya, dalam satu lompatan cepat, jangkrik pun menjadi santapan bagi katak yang kelaparan. Ketika hujan turun, penghuni hutan seakan bersorak gembira. Tetes demi tetes membasahi dedaunan, meresap ke tanah, dan membasuh segala yang disentuhnya.
para katak keluar dari persembunyiannya, membiarkan tubuh mereka dibasahi air hujan, menyambut setiap tetes hujan yang turun, seolah menari atas berkah yang datang dari langit. Di dalam urban wild habitat ini, tersimpan pemandangan yang begitu luar biasa. Dan disinilah paradoks sejatinya. Alam liar yang diciptakan ulang di tengah ruang urban, seolah jiwa kita dituntun kembali, merasakan kehangatan dan kejujuran alam liar yang sesungguhnya. Ketika hujan reda, katak mulai mendekat satu sama lain. Green Dumpy jantan bertubuh lebih kecil dan dengan bentuk kepala yang cenderung runcing. Sementara betina tampak lebih besar dengan bentuk kepala yang lebih lebar. Sesekali Green Dumpy terlihat memanjat dinding atau kaca. Kata ini memang pemanjat ulung. Di ujung jarinya terdapat bantalan perekat alami yang secara ilmiah disebut epithelial toe pads. Memungkinkan mereka menempel kuat, bahkan pada permukaan licin seperti kaca. Terkadang mereka juga turun ke dasar habitat, sekedar membasahi tubuhnya, atau mengambil air untuk diminum. Mereka juga mampu mengubah warna kulitnya, dari hijau cerah menjadi coklat kusam, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Perubahan warna ini bukan sekedar kamuflase, melainkan juga strategi berburu, berdiam diri tanpa terlihat, lalu dengan cepat menangkap mangsa yang tidak menyadari keberadaannya. Urban wild habitat ini bukan hanya sekedar wadah. Ini adalah sebuah ekosistem mini, tiruan hutan hujan yang hidup. Kelembapan terjaga dengan sistem misting yang menetes sesuai jadwal. Cahaya lampu diatur mengikuti siklus siang dan malam, memberi energi pada tanaman untuk berfotosintesis. Kipas kecil mengalirkan udara keluar, sehingga sirkulasi tetap terjaga. Di dalamnya, tercipta sebuah keseimbangan kecil. Pakis menyerap dan melepas air melalui proses transpirasi. Lumut menyimpan air, sekaligus menjaga kelembapan udara. Dan air menjadi sumber kehidupan bagi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Lewat ruang kecil ini, kita bisa mengamati dan mempelajari alam liar lebih dekat tanpa harus pergi ke hutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.